Alhamdulillah kita puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sekalian disatukan dengan yang mulia khususnya yaitu Sahibul Maqam Kiai Haji Pangeling. Mudah-mudahan kita bersamanya. Sebelumnya kita lanjutkan, mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan Fatihah kita disampaikan dan kembali kepada kita kemanfaat kita bertambah berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirin yang dikulidatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Fatihah kita sampaikan pada Sahibul Maqam dan juga kita menjadi bagiannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kita curahkan bersama-sama kepada makhluk yang mulia dan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan seluruh pengikut yang setia kepadanya sampai akhir zaman. Jamaah rahimakumullah. Sungguhnya kami pada siang hari ini tidak pantas untuk berbicara karena banyak para tokoh, ada yang dari Depok, ada yang dari Parelen jauh datang, alhamdulillah, dan juga yang lainnya. Tapi mohon maaf ketika ada salah, mudah-mudahan memaklumi dan membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena pada siang hari ini kami diberikan mandat oleh Bapak Jeb untuk sepatah dua patah kata menyampaikan yang berkaitan dengan acara ini. Yang pertama, mungkin kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadi kewajiban kita. Kenapa? Sudah barang tentu semua yang berkumpul, semuanya yang kita lakukan ini karena kita ingin bertambah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ingin menjadi orang yang bertambah kenikmatan, satu, yaitu kita harus bersyukur pada Allah. Terutama di zaman sekarang ini, orang yang kerja banyak yang berhenti, yang jualan banyak yang gulung tikar. Jadi modalnya jangan kita mengeluh. Kenapa? Karena kita punya yang satu, yang maha besar, yang maha kaya dan maha segalanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut. Ketika kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak semata-mata Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini kecuali dibarengi dengan rizkinya dan dibarengi dengan pekerjaannya. Di lain ayat, dibarengi dengan kerjaannya. Makanya kita jangan iri ketika saudara kita, ketika tetangga kita, ketika siapa saja punya pekerjaan yang lebih maju, pekerjaan yang lebih baik. Itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah sebelumnya dilahirkan. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pekerjaan di dalam ayat lain. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya kecuali dibarengi dengan pekerjaannya. Karena orang-orang cedera iri, si Allah maju pangkatna ieu. Orang hayang cara mana kita nama hayang, tapi jangan ada sifat hasud. Biasanya orang masuk gitu ya. Maka syukuri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pada siang hari ini Bapak dia mengumpulkan kita, selain mungkin silaturahim, menyambungkan sanak yang memang penting, amat penting ini. Jangan sampai saudara dengan saudara kita tidak kenal. Yang alhamdulillah kebetulan biasanya pada minggu awal
Saya pun di Pabuaran, alhamdulillah sudah hampir berapa tahun, 25 tahun suka berkumpul pada awal bulan di hari Minggu. Kebetulan tidak berbarengan nih. Biasanya kemarin saya udah hafal salah satu kemarin. Alhamdulillah sampai udah sampai 23 tahun kalau tidak salah. Itu keluarga daripada Bapak Haji Kasim. Jamaah rahimakumullah. Jadi Bapak Cek menyantaikan daripada silaturahim, yaitu bersyukur atas mendapatkan nikmat daripada putrinya yang sampai lulus jadi sarjana, alhamdulillah. Karena sebaik-baiknya kita mewariskan kepada anak adalah mewariskan ilmu. Kenapa? Kalau ilmu itu tidak berat dibawa. Kalau harta, belum tentu kita bisa membawa harta. Makanya kata ulama, sebaik-baiknya kita mewariskan, sebaik-baiknya pemberian adalah ilmu. Maka di sini alhamdulillah, Pancen bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai tamat kuliah. Maka mudah-mudahan kedepannya jalan disyukuri, mudah-mudahan diberikan jalan oleh Allah yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Dan juga jodoh punya suami yang soleh, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sabda Rasul di dalam satu hadis, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep kepada kita. Apa resepnya? Sabda baginda Rasul, arba'un man u'tiya faqad u'tiya khairan dunya wal akhirah. Ada 4 perkara, ketika diberikan kamu sekalian 4 perkara tersebut, maka akan mendapatkan kebaikan dunia, akan mendapatkan kebaikan akhirat. Bukan saja kebaikan dunia, akhirat pun akan didapat. Mana yang pertama? Yang pertama yaitu qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Kenapa Rasul mengibaratkannya dengan hati? Tidak mengibaratkan dengan lisan, tidak mengibaratkan dengan anggota badan, tidak mengibaratkan Rasul dengan harta kepunyaan kita. Karena hati adalah penggerak daripada semuanya. Makanya Rasul berwasiat kepada sahabat, ala inna fil jasad mudghah, idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ingat, di dalam dirimu ada segumpal darah. Ketika segumpal darah tersebut selamat, maka semua jasad kamu akan menjadi selamat. Ketika celaka, maka semua akan menjadi celaka. Kata sahabat, apa ya Rasulullah? Ala wahiyal qalbu, yaitu hati. Karena hati adalah penggerak dari semuanya. Ketika kita punya badan sehat, maka kalau ingin menjadi orang yang bersyukur, gunakan kesehatanmu. Yaitu siapa yang menggerakkan hati kita? Jadi lisan ketika kita mengucap baik, karena di dalam hati kita baik. Ketika lisan kita mengucapkan jelek, karena di dalam hati kita jelek. Ketika tangan kita berbuat jelek, tetap yang menggerakkannya adalah hati. Makanya Rasul mengibaratkan dengan qalbun syakirun, hati yang bersyukur, karena hati adalah sumber daripada kebaikan, kejelekan, dan segala-galanya. Makanya kalau zaman sok keringan kita hati ada goreng. Awak nanti mencungi, ngira begang, gede henteu, gitunya. Kenapa? Karena hatinya. Itu hati nanti tersenang, ngira batur senang, mana bingung. Hati enak, maka hati, jaga hati. Hati kita jaga, selalu jaga. Itu hati yang pertama. Jadi alhamdulillah, di sini Bapak Cek
mendapatkan hartanya, meluangkan waktunya, alhamdulillah mengumpulkan juga anak yatim. Mudah-mudahan dengan jalan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi, di dalam kitab hikam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malam lam yaskuri ni'am faqad ta'arrada lizawaliha." Siapa orang yang tidak pandai bersyukur dengan nikmatnya, maka seolah-olah orang tersebut akan dicabut, diambil daripada kenikmatannya. Jadi lamun urang hayang tetap nikmat, pertama syukur, kedua jauhkan maksiat, karena maksiat pun itu akan merusak kenikmatan kita. Kata kisyair, idza kunta bi nikmatin far'aha, ketika kamu sekalian mendapatkan nikmat, maka jagalah. Innal ma'asiyah tusilu ni'am, sesungguhnya maksiat, berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang sababiah menghilangkan nikmat kita. Zaman dulu Pak, di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan di negara Mesir, kata baginda Rasul, di Bani Israel ada 3 orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah menjadi orang yang bersyukur atau tidak. 3 orang yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut diberi cobaan, punya penyakit sampai badannya penuh dengan penyakit kulit. Cek urang mah buduk non, atau penuh dengan kudis semua badannya. Yang kedua, punya rambut tidak jadi-jadi, botak. Yang ketiga, tidak melihat, buta. Orang tersebut yang pertama diberikan buta, yang kedua diberikan penyakit gatal, yang ketiganya penyakit nggak punya rambut, botak. Sampai rambutnya kan mahkota, kan? Rambut itu adalah mahkota. Awewe kajian teuing geulis tapi teu boga rambut, asana radalila kana lakuna. Nyapan aya tiung Pak Ustad. Kan ripuh meureun kayak di jero imah pada mau make tiung wae ieu. Itu kan pasti bager nya lamun awewe make botak pasti bager. Kitu pasti pake tiung kerudung kamarena botak. Maka sesudahnya itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Cek Allah, malaikat datangi orang yang punya penyakit gatal-gatal. Datanglah, terus ditanya, Bapak mau apa? Kira-kira jalan ke gering, hayang naon? Saya hayang kana naon, gering mah hayang cager doang. Itu sudah lamun ke gering ditanya hayang mobil, mau aja pas hayang cager. Teu hideung saya kayak ke gering make nanya hayang mobil. Zaman geuring mah kahayangna hiji, kasieuna hiji. Naon kahayangna? Hayang cager, kasieuna sieun maot. Teu sieun kulana lamun keur geuring, sieunna sieun maot we. Kitu keur cager mah teu sieun maot gitu. Ditanya, "Mau apa kau?" Kata orang tersebut, "Yang pertama saya ingin sembuh daripada penyakit." Yaitu malaikat dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala diusap eta jalma cenah gering dia, penyakitnya sembuh sampai tidak ada satupun penyakit gatal. Selain dari itu diberikan ongkos untuk usaha nih, saya berikan untuk jalan usaha kamu. Beres, tercagur dulu usaha mulai hiji, 2, 3, 4, tapi sampai banyak. Yang kedua didatangi oleh malaikat. Siapa orang yang tidak punya rambut? Ditanya lagi, mau apa kau? Saya mau jadi rambut saya. Alangkah gembira ketika rambut saya sampai jadi. Ya malaikat diusap, rambut hari tak keneh jadi. Bari diberi dari malaikat nih, diberikan saya modal untuk usaha. Diberikan ku anjeunna nyaeta kana cenah kebo. Diberikan kerbau, diternak sampai 1, 2, 3 sampai banyak.
Yang ketiga, orang yang buta tidak melihat didatangi lagi oleh malaikat. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin sembuh daripada buta saya. Saya ingin melihat bagaimana rupanya indahnya dunia ini. Sebab memang tilahir anjeunna cenah teu ningali. Diusap ku malaikat harita keneh blay ningali anjeunna. Itu saparantosna ningali sama diberikan ongkos keur cenah modal kehidupan. Maka semuanya yang tadinya punya penyakit kudis, yang punya penyakit tidak punya rambut, yang tidak melihat sembuh dan juga menjadi orang-orang yang kaya. Maka sesudahnya datang lagi malaikat untuk mencoba orang tersebut. Itu yang pertama minta merupakan jalma miskin untuk minta mencoba orang yang tersebut apakah orang menjadi orang yang syukur apa tidak. Minta mimiti ka jalma anu cenah lepra cager teh minta eta cek anjeunna sia geunah-geunah wae barang penta gitu. Dia teh mana usaha hese maka tidak diberi, maka malaikat pulang lagi. Datang lagi kalau cenah kedua sama, datang lagi sama yang ketiga, maka yang ketiga bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Eta cenah datang teh nu menta-menta sampai dia kasih apa yang kau mau karena ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur dengan kesembuhan penyakit saya saja. Harta saya silakan kalau mau. Bagaimana? Kata malaikat, saya hanya mencoba apa kamu menjadi orang yang bersyukur atau tidak. Ia jawab anu dua dicabut kalimatanana. Anu tadi nak cenah boga usaha harus bangkrut sampai datang lagi lah penyakit yang awal. Maka mudah-mudahan kita sekalian jangan menjadi orang yang kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian mudah-mudahan menjadi orang yang syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita sekalian apalagi kita sekalian pada waktu-waktu seperti sekarang itu loba jalma anu bangkrut dina segala rupana. Itu bangkrut teh hanya menurut nafsu kita, tapi menurut akal kita sudah menjadi alhamdulillah. Kalau kita dibandingkan dengan dulu para dulu, alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita yang pertama tertanam rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan rasa sabar kita, keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik dunia baik akhirat, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, punya lisan yang selalu berzikir, yang selalu mengingat Allah. Karena di dalam aturan-aturan agama kita Islam, kita ingin melakukan apapun, maka lisan kita harus selalu mengingat Allah. Rek barang dahar bismillah, arek galeueut kudu bismillah. Sebab cek dina kitab Tuhfatul Ikhwan, di dalam keseharian kita ini ada 9 anak iblis. Anak iblis setan ngaranna aya 8 orang punya tugas masing-masing. Yang paling selalu kita bareng-bareng adalah dasim. Dasim bu, kada mengaranna anak pengaranna dasim. Eta teh ngaran setan. Ai dasim teh nyaeta anu sok selalu jeung urang lamun urang tanpa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Masuk rumah tidak ingat sama Allah, eta dasim milu masuk rumah. Lamun urang barang dahar tidak baca bismillah, dasim milu barang dahar. Urang galeueut teu bismillah, dasim milu barang dahar. Matak geuningan cek dina kitab Tuhfatul Ikhwan aya setan motok jeung setan begal papangih di jalan. Cek setan motok anu begal isih ku begeng amat. Eta buka kabeneran aing mah sobat cicing teh di jalma anu selalu mengingat ya Allah. Dari urang ngiru dahar bismillah ngajol teh bisa.
Makanya masih kita diberikan keuntungan ketika lupa kita tidak bismillah dari awal, di tengah-tengah ingat tuh bismillah, bismillah fi awalihi wa akhirih. Beres gitu, terus beres masih kena ada ampunan bismillah awalahu wa akhirahu. Di dalam kitab Bajuri, lamun urang baca bismillah terus beres dahar, eta setan yang tadinya ikut makan kada anak dikutahkeun deui. Maka tidak lambat terus beres barang dahar teh geus alhamdulillah ulun tadi mimiti teh bismillah geus. Dan biasanya urang mah ya, kita biasanya kalau makan itu biasanya sok alhamdulillah teh lamun aya isyarah. Lamun aya isyarah mah tara. Naon isyarahna? Terus naon karana teh derap ya. Derap bakal alhamdulillah. Itu derap mah alhamdulillah. Itu jadi kudu aya isyarah wae derap alhamdulillah. Itu derap kan teu. Jadi kadang-kadang itu geus nepi ka dieu suka alhamdulillah di dieu keneh mah teu. Itu jamaah ribakumullah. Itu maka selalu lisan kita dikir. Maka orang yang lisannya berzikir sampai-sampai ketika Rasulullah SAW Mi'raj melihat umatnya di dalam aras sampai tidak kenal baginda Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena bagusnya makhluk Allah tersebut. Sampai Rasul bertanya, ya Rasulullah, ya malaikat, ya teh siapa? Apakah golongan jin, golongan malaikat, apakah golongan manusia? Kata malaikat, itu adalah umatmu. Umat mana? Yang ketika di dunia suka mengerjakan 3 perkara. Yang pertama, lisannya selalu basah dengan berzikir. Yang kedua, selalu buat baik kepada orang tuanya. Yang ketiga, hatinya selalu mu'alaqun bil masajid, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ingat ke masjid. Kakak kita sholat subuh, meningus cantel, hati-hati hayang ke masjid. Ayatnya begitu. Dan namanya gitu, hayang buru-buru ke masjid teh. Gitu malah mau masjid teh mendingan itu sih sedekah yang pamajikan anak. Sakit sih masjid ya. Itu sakit buung da pamajikan anak. Entah kalau ibu sakit sok berangkat ke masjid ta. Alhamdulillah ya punya. Lamun bukan salaki ibu mau ke masjid, biarin buka gantian aing pakai pokok gitu. Hatinya selalu aku di masjid. Jamaah rahimakumullah, jamaah ya berarti. Yang kedua, yang ketiga yaitu ketika kita diberikan bala, ketika kita diberikan bencana, maka tanpa dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Karena itu obat daripada ketika kita mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti pada masa-masa kita ini hampir 2 tahun kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya sayangnya Allah. Kurang diberi penyakit, eta teh sayang Allah. Kenapa? Karena orang yang sakit itu kalau kita sabar, dosa kita bersih. Itu bersih. Itu maka mudah-mudahan dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu kita silaturahim, selalu menjadi orang-orang yang bersyukur dan juga menjadi orang-orang yang bersabar. Lisan kita selalu mengingat Allah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir punya istri yang solehah. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian punya istri yang solehah dan ibu-ibu sekalian juga menjadi istri-istrinya